Kita ke tahun 1891, seorang jurnalis warga Austria tiba di Paris, Perancis. Dia adalah wartawan yang bekerja di sebuah surat kabar di Vienna, di mana dia mendapat tugas ke Paris kala itu. Dia bernama Theodor Herzl. Paris di masa itu adalah tempat kemerdekaan berbicara, free thought atau kemerdekaan berpikir. Jadi Herzl berharap dunia yang terbuka di Paris. Tapi yang mengejutkan adalah antisemit atau anti-Yahudi ada di mana-mana di Perancis ternyata. Sebagai seorang Yahudi, Herzl sangat mengenal kebencian itu. Ketidaksukaan orang terhadap keturunan Yahudi di Austria juga sama. Herzl awalnya mengira dengan adanya kemajuan post-revolusi industri di Prancis, maka antisemit tidak terlalu berpengaruh di Paris. Ternyata faktanya sebaliknya. Kemudian ada sebuah berita yang menghebohkan di Prancis waktu itu, yang dikenal di kemudian hari dengan nama Dreyfus Affair. The Dreyfus Affair adalah peristiwa seorang tentara keturunan Yahudi yang dituduh sebagai mata-mata Jerman. Dan karena keyahudiannya itulah dia dihukum, walaupun tidak ada data-data yang valid yang membuktikan bahwa dia adalah mata-mata. Kita rincikan sedikit. Skandal Dreyfus adalah skandal politik yang memecah Perancis yang berlangsung dari tahun 1894 hingga 1906. Skandal politik ini berpusat pada sosok Alfred Dreyfus, seorang kapten Yahudi yang dihukum atas tuduhan pengkhianatan membocorkan rahasia militer Perancis kepada pihak Jerman. Skandal ini dimulai pada bulan Desember 1894. Dreyfus yang kala itu berusia 35 tahun dihukum tanpa dasar dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dianggap membocorkan rahasia militer Prancis ke kedutaan besar Jerman di Paris. Pada bulan Maret 1896, Kepala Kontraspionase Perancis Kolonel Georges Picquart berhasil menemukan sebuah dokumen tulisan tangan yang mirip dengan tulisan tangan Mayor Ferdinand Esterhazy yang bukan merupakan Alfred Dreyfus punya tanda tangan. Namun, bukti tersebut ditutup oleh para petinggi militer. Intinya adalah hukuman kepada Dreyfus karena dia Yahudi. Titik. Yahudi harus salah. Masyarakat Prancis jadi terbelah dua. Antisemit atau anti-Yahudi di dalam kasus Dreyfus juga dipengaruhi oleh Gereja Katolik, oleh Vatikan yang menekan Prancis agar Dreyfus dihukum. Kehadiran Vatikan bermain-main dengan agama membuat Herzl muak. Jiwa keyahudiannya memantik, meledak, marah. Yahudi jadi target atas semua kesalahan dan selalu dibully. Sejak saat itu Herzl menemukan misi hidupnya. Dia dan keturunan Yahudi memerlukan tempat tinggal yang aman bagi mereka untuk hidup dan keturunannya. Tidak ada lagi yang merendahkan dan membuli mereka. Tempat mereka berdaulat. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah di mana tempat itu? Pikiran Herzl hanya satu, yaitu tempat sejarah muasal para Yahudi sejak 4.000 tahun yang lalu, yaitu tanah Palestina. Kemudian Herzl menciptakan sebuah movement, sebuah pergerakan Yahudi untuk membangun negaranya sendiri. Gerakan ini bernama Zionisme. Herzl disebut sebagai bapak dan pendiri gerakan Zionisme yang dia meninggal sebelum negara impiannya terjadi, yaitu kurang 1 tahun sebelum Israel berdiri. Dan semenjak saat itu, dunia Palestina tidak pernah damai. Dunia di wilayah Jazirah Arab tidak pernah damai. Untuk memahami sejarah itu semua kita harus memahami apa itu Yahudi, apa itu Jewish. Orang Yahudi beragama Jewish, namun dalam sejarah mereka tidak menyebut diri mereka Yahudi, melainkan Israelite, bukan Israelis, bukan Yahudi, tetapi Israelites. Suku bangsa itu hidup bersama-sama suku bangsa lain di lahan yang sekarang bisa dikatakan sebagai wilayah Palestina, dan mereka selalu membawa diri mereka ke sejarah Nabi Ibrahim sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dalam bahasa Inggris terminologinya adalah mereka merupakan keturunan Abraham yang beranak Ishak dan bercucu Abraham yaitu Yakub. Dalam terminologi Muslim, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Sebagai nabi utama Jewish sampai Musa yang mengutamakan mereka sebagai manusia unggul menguasai tanah suci Palestina. Tanah yang dijanjikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa untuk mereka kaum Israelites. Palestina adalah tanah yang dijanjikan, the promised land untuk kaum Yahudi. Maka sebagai pemenuhan janji Tuhan, pasti mereka dibantu dan dimudahkan untuk mencapainya dan menguasainya. Itu keyakinan mereka. Di antara tanah Palestina tersebut terdapat Yerusalem yang dibangun Nabi Daud dan terdapat Temple Jew atau sinagog pertama yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Lalu kalau tempat itu dijanjikan milik mereka, kok mereka pergi? Kok mereka ngabur dari tanah mereka tersebut? Sejarah mengatakan bahwa wilayah Palestina berkali-kali diinvasi. Pertama oleh kerajaan Assyria zaman Mesopotamia kira-kira tahun 700-an sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Babilonia di tahun 500-an sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Persia di tahun 300-an sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Romawi tahun 60-an sebelum Masehi. Yang terakhir, yang terlama adalah kerajaan Ottoman sejak tahun 1571 Masehi. Di setiap invasi, kaum Yahudi selalu terusir. Puncaknya adalah di masa Romawi, di mana kaum Yahudi
Yahudi melawan dengan keras tentara Romawi namun gagal. Jenderal Romawi memberangus semua tempel sinagog, membunuh banyak kaum Yahudi, dan yang tersisa melarikan diri keluar Palestina. Yahudi menjadi terusir, terbuang. Sebagai pengingat, sebagai catatan, bangsa Arab tidak pernah meninggalkan tanah Palestina karena memang kampung halamannya. Sekarang kita melompat ke abad 19 dan abad 20, di mana kaum Yahudi yang Jew selama 2000 tahun tersebut banyak yang melarikan diri ke utara, ke Eropa. Hanya beberapa yang menetap di Palestina dan Asia Barat. Diaspora Yahudi menyebar hingga abad 19 dan abad 20. Kira-kira ada 3 juta yang tinggal di Polandia. Ada di wilayah Rusia kira-kira 2,5 juta jiwa. Di Inggris dan Jerman hampir 1 juta jiwa. Karena sifat mereka yang eksklusif, sok mulia, sok pinter, sok merasa bangsa pilihan, mereka tidak disukai dimanapun mereka menetap, selalu bermasalah dengan masyarakat sekitaran. Karena mereka pendatang dan secara turun-temurun tertutup, eksklusif, hanya sesama mereka. Yahudi di mana-mana dijadikan sasaran bulian karena mereka itu sombong. Karena sering berada di bawah tekanan itulah sesama mereka menjadi kompak. Uang beredar di antara mereka menjadi sangat kuat. Mereka melakukan konsolidasi kekuatan di mana-mana Yahudi itu sesamanya kompak, terutama urusan duit. Sehingga ide membuat negara sendiri yang eksklusif, yang apartheid, yang hanya untuk kelompok mereka saja, tentunya menjadi bukan misi satu orang saja, namun belasan juta warga keturunan Yahudi di seluruh diaspora dunia mimpinya sama. Impian Zionis adalah menduduki Palestina, sementara rakyat Palestina yang tidak pernah meninggalkan tanah air mereka sedari dulu sekarang dibom dan terusir dengan tindakan keturunan Yahudi yang mengambil paksa lahan mereka. Sahabat, semoga Anda faham cerita ini. Peace.